Eh, Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Amor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, jelas Pak ya? Jelas, jelas. Kenapa ada lagu India di situ? Oke, jadi jadi ini saya tadi baru buat juga sederhana alur perkuliahan untuk dari saya ke depannya untuk pengembangan bahan ajar. Jadi yang pertama untuk pertama jadi ada 4 komponen utama yang kita akan diskusikan. Yang pertama ini pendidikan era 4.0. Yang kedua, jelas suara saya Pak ya, Pak Bu? Jelas. Yang kedua, bagaimana sih sebenarnya perkembangan nanti pendidikan berikut kurikulum yang ada di SD, SMP, SMA dan sederajat. Berikutnya setelah itu kita akan masuk kepada tatanan need analysis atau analisa kebutuhan. Yang keempat, kita akan masuk kepada e-learning. Karena penguatan yang saya lihat Pak Rustam Effendi kemarin, saya lihat karena dia yang buat RPS-nya, sehingga saya coba mengikut saja dengan alur yang di setting kemarin, namun kemudian saya kembangkan sendiri berdasarkan apa yang saya pahami dan apa yang saya baca. Jadi ini ada yang warna hitam ini kita akan diskusikan dan akan berkembang selama kurang lebih 7 kali pertemuan ke depannya. Untuk need analysis, nanti yang kita analisa adalah bagaimana kurikulum. Kurikulum dalam hal ini ada 2, ada syllabus dan lesson plan yang ada pada sekolah, baik SD, SMP, dan SMA sederajat. Berikut nanti pada tatanan syllabus dan lesson plan ini nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih sebenarnya target dari capaian kurikulum itu, serta bagaimana proses pembelajaran yang efektif untuk memudahkan peserta didik menerima materi kita. Untuk di e-learning, ini saya rasa nanti Pak Zainal bisa sharing-sharing juga ini karena sering ikut pelatihan saya lihat Pak Zainal. Siap. Ini e-learning saya bagi kepada 3 komponen utama. Yang pertama ini adalah LMS untuk Learning Management System. Ada 3 di sini. Selanjutnya ketika nanti ada pengembangan berikutnya, mungkin teman-teman Bapak dan Ibu mungkin yang pernah ikut pelatihan bisa share kepada semua tentang LMS yang mungkin pernah dipakai dan atau sedang dipakai di sekolah masing-masing. Yang pertama ada Schoology, yang kedua ada Edmodo, yang ketiga ada Google Classroom. Mungkin ada yang lain-lain LMS yang lain mungkin yang Bapak dan Ibu mungkin ada, nanti kita sama-sama sharing. Komponen kedua dari e-learning di sini adalah proses pembelajaran. Jadi nanti di sini ada proses teleconference, jadi intinya jadi alurnya tadi setelah kita menganalisa kebutuhan belajar dari masing-masing siswa, baik dari target dan learning needs, kita akan mendesain bahan ajar yang berbasis e-learning. Jadi saya ulangi, untuk yang berbasis e-learning. Berbasis e-learning nanti ini kita akan masukkan ke dalam sistem e-learning. Yang pertama pada sistem LMS atau Learning Management System. Yang kedua kita aplikasikan pada proses pembelajaran, dalam hal ini teleconference. Berikutnya sosial media, apakah YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram dan sejenisnya. Berikutnya kita juga bisa menuangkan kepada contoh di video tutorial. Misalnya seperti kemarin kita buat supaya mungkin kalau jaga-jaga kota kita kurang, kita tinggal buat video tutorial baru share link di YouTube. Kita upload di YouTube, linknya nanti kita share kepada anak-anak untuk mereka pelajari. Ada Camtasia, ada video recorder, ada juga dan banyak lagi untuk untuk perekaman. Berikutnya yang terakhir, pada komponen berikutnya ada sistem penilaian. Jadi sistem penilaian di sini ada beberapa, hanya saya munculkan 4.
Nanti kita akan diskusikan bersama tentang bagaimana penggunaan penilaian Anates V4. Jadi Anates V4 di sini kurang lebih dia mengevaluasi jenis soal kita apakah susah sekali, gampang sekali dan sebagainya, sebagai pertimbangan kita ke depannya bisa mengupgrade ataukah melakukan validasi dari apa yang telah kita sajikan. Berikutnya ada namanya Z-Grade. Mungkin kalau Pak Zainal sudah kenal Pak ya. Iya, Z-Grade yang sistem evaluasi berbasis multiple choice. Saya kemarin sempat beli di Play Store. Saya lihat 91.000 Pak ya, kalau yang 1 tahun itu. Ya, kurang lebih harganya itu. Kita bisa membuat sendiri multiple choice. Kita buat soal, baru anak-anak tinggal berbasis komputer. Walaupun sebenarnya biar bukan pensil 2B yang kita pakai, bisa pulpen saja, dan memudahkan kita untuk tidak perlu lagi kita lubangi ubah nyaung atau bagaimana seperti kemarin yang konvensional. Namun kemudian tinggal kita pakai scanner lewat HP, dan itu sudah sistem jumlah benar salahnya sudah kita laksanakan. Kita tahu. Berikutnya ada Google Home. Nanti mungkin kita sering sharing untuk sistem penilaian yang berbasis Google Home. Dan terakhir adalah Flickr. Mungkin pernah Pak Zainal? Ya, Flickr. Ada Flickr yang free-nya itu kayaknya 5 slide, kalau saya tidak salah 5 pertanyaan. Namun kemudian kan bisa kita tahap-tahap diakal-akali lagi supaya bisa dapat banyak soal. Karena satu tahap kayaknya hanya 5 soal kalau saya tidak salah. Oke, mungkin jelas Pak ya. Jadi saya hanya sistemikan seperti ini Bapak Ibu, bahwasanya inilah alur dari saya untuk mata kuliah kita 6 kali pertemuan ke depannya. Jadi nanti sebelum saya masuk di presentasi utama, ini saya ulangi, tadi ada 4, mungkin ada yang baru masuk, ada 4 komponen utama. Nanti kita akan diskusikan bagaimana sih sebenarnya pendidikan di era 4.0. Berikutnya bagaimana sih kondisi dari kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan dari 4 jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Berikutnya bagaimana sih need analysis, karena pengembangan bahan ajar dilandaskan dari analisa kebutuhan awalnya. Tidak hanya kita langsung buat materi, tidak melihat bagaimana situasi, bagaimana target dari setiap siswa. Jelek jaringan tak Bu? Dan berikutnya nanti Ibu Jumi bagaimana? Jelas? Dan terakhir nanti kita masuk ke e-learning. Kita masuk e-learning. Di e-learning nanti ada 3 komponen. Komponen pertama tadi saya ulangi adalah LMS-nya. Kita akan diskusikan bagaimana sih sebenarnya itu LMS. Istilahnya LMS kalau logika saya adalah kelasnya. Kalau logika saya, kelasnya kita desain kelas, materi-materinya setiap pertemuan, asesmennya, daftar hadirnya di situ juga sudah ada. Jadi seperti kemarin yang saya sudah share tutorial itu hanya sederhana saja dari psikologi. Edmodo saya rasa sama mirip, dan ada Google Classroom. Berikutnya nanti ada pada tatanan proses pembelajarannya. Pada tatanan proses pembelajaran nanti kita sama-sama mendiskusikan jenis-jenis dari teleconference, bagaimana membuat materi berbasis sosmed, sosial media. Dan terakhir bagaimana kita membuat video tutorial yang nantinya kita akan basiskan kepada e-learning. Berikutnya terakhir adalah bagaimana melakukan penilaian atau assessment atau evaluation berbasis e-learning dengan menggunakan Anates V4 atau Z-Grade, Google Home, dan Flickr. Itu yang masih akan bertambah lagi ke depannya dari pengalaman Bapak dan Ibu. Mungkin pernah ikut pelatihan di mana-mana, nanti kita sama-sama sharing yang ada penambahan dan ada peningkatan sub dari konten materi yang kita akan diskusikan. Mungkin jelas Bapak Ibu ya alur dari saya. Ada mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu Andi Tandri bagaimana?
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah ada Ibu siapa nih? Ibu Rahmatiah. Ibu Andi Nurlela. Bagaimana Ibu Andi Nurlela? Oh, Baru gabung. oh baru gabung. Nanti saya share materi pokok-pokok bahasan tadi, Pak ya. Iya, insyaallah. Iya. Sudah ada 11, ya kayaknya sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang jelasnya bahwa semua tadi mata kuliah untuk saya itu semuanya berbasis output Bapak Ibu. Intinya kita akan mendesain sendiri berdasarkan tahapan-tahapan tadi. Selanjutnya sampai mulai bagaimana mengetahui analisa kebutuhannya. Selanjutnya bagaimana nanti mendesain e-learning berdasarkan 3 bagian tadi. Bagian pertama di LMS-nya, di Learning Management System. Bagian kedua bagaimana di proses pembelajarannya. Dan terakhir bagaimana pada tatanan evaluasi atau assessment-nya. Jadi ini berbasis output semua. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi tambahan referensi kedepannya di sekolah masing-masing. Ada Ibu Andi Nurlela, Ibu Andi Tanri, jelas ya? Iya, jelas. Jelas sekali, Pak. Alhamdulillah. Wis, mantap Ibu Fitri. Oke, jadi saya coba Oke, Bapak Ibu, presentasi berikut ini jelas ya? Kelihatan? Jelas tadi. Kelihatan Pak ya, Bu ya? Pendidik. Kelihatan, kelihatan. Oke. Jadi baik, tahap pertama, jadi ada tadi saya ulangi ada 4 tahap supaya biasanya kan saya sering katakan systemic thinking, jadi karena saya ulangi ada 4 komponen yang ada di mata kuliah saya untuk tadi ngomong ke depannya. Kita akan diskusikan dulu bagaimana sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang kedua bagaimana nanti mengetahui biasanya orang katakan blended learning. Jadi e-learning blended learning sebenarnya kurang lebih sama. Jadi ini blended learning, tawaran solusi pembelajaran sistemik di era revolusi industri 4.0. Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk, ada pengalaman teman saya, guru dari SMA Negeri 10 Makassar. Dia S3, dan saya heran tiba-tiba tidak pernah saya lihat tinggalkan rumahnya, tempatnya, rutin ke sekolah. Namun kemudian tiba-tiba saya ketemu, mau kemana Bu? Mau ke Malaysia wisuda S3. Saya kaget. Jadi saya bilang nyatanya dia pembelajaran sistem e-learning atau blended learning. Ibu Rahmatia, oke, sudah ada fotonya Ibu Rahmatia. Sudah ada videonya. Ibu Andi Susmiranti, oke. Oke, jadi ini luar biasa. Jadi hampir semua kampus di dunia sudah menawarkan pelayanan pembelajaran sistem berbasis blended ataukah e-learning. Jadi kuliahnya tidak perlu lagi ke kampus di mana dia kuliah konvensional, dia datang di kelas atau apa, namun kemudian dia sudah menggunakan sistem e-learning. Sedikit saya berikan penjelasan apa sih sebenarnya revolusi 4.0 dan kenapa kita harus mengikuti era atau masa yang sedang ngetren sekarang. Jadi begini modelnya, bahwa tahapan revolusi industri itu sekarang pada tahap keempat yang dimulai dari tahun 1800. Ciri-cirinya kemarin sudah ada kereta api uap, sudah ada kapal api, bukan kapal api, bukan kopi Bu ya. kapal yang berbahan bakar mungkin dari batu bara, dari apa. Berikutnya
tahun 1900 itu adalah revolusi industri 2.0 yang ciri-cirinya di situ sudah ada penemuan listrik atau assembly line yang meningkatkan produksi barang, sudah ada listrik yang ditemukan. Berikutnya pada tahun 2000 mungkin Bapak Ibu sudah rasakan, kalau yang kemarin itu 1900 itu mungkin Bapak dan Ibu belum ada yang lahir. Namun di tahun 2000 saya yakin sudah lahir semua. Di situ sudah ada ataukah revolusi industri 3.0. Di situ sudah ada diciptakan personal computer. Itu the third industry revolution. Dan sekarang ciri-ciri dari revolusi industri 4.0 itu sudah menggunakan big data atau wireless. Jadi orang yang saya ingat sekali itu tahun 2000 itu kalau kita punya disket yang kapasitas 2 MB, kalau saya tidak salah itu besarnya. Bukan 2 MB ya. Hanya ya MB yang besar. Yang besar itu yang piringan. Setelah piring yang besar ada lagi yang kecil itu disket. Kita bangganya kalau digantung-gantung di dekat celana itu. Setelah itu muncullah lagi CD. Setelah CD masuk DVD, baru ada yang DVD yang kecil itu. Luar biasa perjalanan teknologi. Setelah itu masuk ke flash disk. Flash disk awalnya ada yang 2.0. Setelahnya itu flash disk lagi berevolusi menjadi 3.0. Sekarang flash disk lagi berevolusi dengan USB-C. Setelah itu berevolusi lagi dengan big data. Jadi data-data kita hanya disimpan saja di dunia maya, baik melalui drive, cloud dan seterusnya. Itu kita sudah seiring dilupakannya lagi flash disk. Luar biasa. Inilah wajah kegiatan-kegiatan ekonomi kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Yang tadinya kita sering melakukan semuanya dengan konvensional, maka kita harus mengikuti zaman teknologi yang ada saat ini. Luar biasa perubahan di semua lini kehidupan, mulai dari sharing ekonomi, mulai berikut lagi dari e-education, berikut ada lagi e-government, ada cloud kolaboratif, ada marketplace, ada juga pelayanan kesehatan. Luar biasa. Artinya sekarang orang kalau kita bahkan ada aplikasi lagi yang Halo Dokter juga itu. Kalau kita sakit, kita mau konsultasi, tidak usah lagi ke rumah sakit, tinggal kita checking sensor pakai HP kita. Kita sudah bisa kita chatting sama dokter yang kita tuju, di diagnosa, diberikan resep, tinggal kita ke apotek. Di apotek pun juga sekarang memudahkan lagi, tinggal pesan dia Grab atau ke jasa pelayan pengantar, tinggal tunggu di rumah. Oke. Ada juga marketplace, ada Bukalapak, Tokopedia, ada juga yang barusan saya ambil tadi ini Bapak Ibu dari GDID. yang murah sekali nih, biasa free ongkir. Yang GDID itu luar biasa perubahannya. Jadi itulah sebuah wajah ekonomi kita yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Kadang juga saya heran ketika ada yang sangat, saya garis bawahi, yang sangat membatasi anak kita untuk melakukan penguasaan teknologi, misalkan HP atau apa. Artinya cukup kita batasi, namun kemudian jangan dilarang. Karena harus ada peningkatan, harus anak kita mengetahui sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berikut juga yang di anak-anak sekolah di SMA, tinggal bagaimana ada aturan atau ada regulasi yang membatasi bagaimana kegiatan-kegiatan anak kita yang ada di dunia maya. Ancaman dan peluangnya luar biasa. Nanti saya sharing presentasinya Bapak Ibu. Saya kan sudah ada di psikologi Bapak Ibu ya. Ini sudah ada di psikologi sepertinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu. Jadi langsung saja Pak ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ibu Andi Susmiranti mungkin mikrofonnya lagi off. Oke, jadi inilah
sebenarnya sistem pendidikan nasional kita diawali dari input, bagaimana prosesnya dan apa sebenarnya yang kita mau hasilkan. Jadi input sebenarnya adalah semua warga negara bangsa Indonesia. Prosesnya adalah semua proses jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke pendidikan hingga ke pendidikan tertinggi, jadi SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Dan terakhir yang kita mau hasilkan adalah bagaimana sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Itulah yang kita mau harapkan dalam sistem pendidikan nasional. Oke, Bapak Ibu, karena apa ini yang kita tidak mau, Bapak Ibu, dalam sistem sekarang? Kita tidak mau ada tenaga pendidik yang mual, kena penyakit mual, mutu amat lemah, TBC, tidak bisa komputer. Oh, saya yakin kalau sekarang zaman-zamannya sudah bisa ya, Bu. Apalagi kalau menggunakan Android, tinggal dipasang-pasang semua. Berikutnya lesu, lemah sumber. Jangan lagi mengatakan bahwasannya susah buku, Pak. yang satu. Susah buku. Sekarang buku luar biasa. Nanti kita sharing bersama. Saya juga punya link untuk menjebol jurnal-jurnal yang berbayar. Nanti kita sharing sama-sama. Berikutnya kusta, kurang strategi. Asma, asal masuk bisa aja. Dibuka bukunya halaman sekian, baru tinggal kerja. Berikutnya asam urat, asal mengajar urutan tidak jelas. Jadi ya begitu ya, artinya mudah-mudahan kita tidak masuk semua di sini. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Rapi juga Bapak Ibu. Berikutnya tipes. Tidak pantas sertifikasi. Bagaimana Pak Aris? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Mantap Pak. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan kita semua bisa menghindari beberapa penyakit di atas tadi: mual, TBC, lesu, kusta, asma, asam urat, kudis, kurap, dan tipes. Oke, mungkin itu saja singkat dari saya. Selebihnya nanti kita